Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jumpa lagi dalam Mezbah Kehidupan. Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kembali kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul berperang. Kita akan baca di dalam Lukas 4 ayat yang ke-13. Lukas 4 ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini cerita yang sangat menarik, yaitu ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Iblis itu kalah, dan dia di dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan bahwa ia mundur daripada Tuhan dan menunggu waktu yang baik. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, iblis juga sedang menunggu kita. Mungkin waktu kemarin kita berperang, kita menang. Mungkin kita bisa menghadapi segala masalah, kita menang. Tapi ingat, hari ini, besok, dan seterusnya, iblis akan terus mengejar kita, menunggu waktu kita, menunggu celah kita supaya kita itu jatuh. Banyak sekarang ini kita orang-orang yang gak ngerti dan kurang waspada. Karena itu melalui Mezbah Kehidupan saat ini, mari kita waspada bahwa iblis itu tidak mau mundur dari kita. Dia mau akan terus menyerang kita. Karena itu kita harus waspada. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berperang setiap hari. Pada waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, di dalam Matius 4 ayat yang ke-3 dikatakan di situ bahwa lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, masalah yang paling berat saat ini adalah anak-anak Tuhan adalah roti. Kadang iblis itu memberi tipuan yang luar biasa dengan ketakutan. Aduh, gimana kalau aku tidak bekerja, aku gak akan mendapat roti. Aku harus bekerja, banting tulang, sampai lupa untuk menyembah Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus mengerti firman tentang ini ya. Jadi kita tidak tertipu oleh iblis. Kita harus berani mengatakan seperti Tuhan Yesus mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ketika iblis mulai meracuni kita dengan tipuannya, katakan bahwa kita itu hidup bukan dengan roti saja, tapi dengan setiap firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tipuan iblis yang kedua, ketika Tuhan Yesus dibawa ke hubungan bait suci, dia di ayat yang ke-6, Matius 4 ayat 6 dikatakan bahwa lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi iblis tipuannya itu yaitu dia mau menipu Tuhan, tapi Tuhan dengan hebatnya dia berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, banyak anak-anak Tuhan yang tertipu oleh iblis. Mereka selalu dininabubukan, udah bergaul dengan si A, dia baik, dia ini nanti pasti Tuhan akan menolong engkau. Sudahlah, bekerja dengan melenceng sedikit, tidak menurut aturan sedikit-sedikit, nanti Tuhan akan menolong usahamu, menolong bisnismu. Udah bekerja saja dengan instan, dengan korupsi, nanti Tuhan akan menolong. No, Tuhan tidak seperti itu. Tuhan tahu dan dia berani mengatakan, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Begitu juga dengan kita anak-anak Tuhan. Ketika kita mulai iblis mendustai kita, mulai memberikan tipuannya, kita harus bisa mengerti bahwa itu adalah tipuan iblis dan kita harus berani menjawab tidak, dan kita tidak boleh mencobai Tuhan Allah kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tipuan iblis yaitu
Nah, di ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pulang ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Nah, akhir zaman ini dunia banyak menawarkan kepada kita, yaitu mau kaya, mau sukses, mau kedudukan, mau kekuasaan. Bahkan dengan semuanya itu, tapi kau harus menyembah aku. Dan Tuhan luar biasanya, dia bisa menjawab, nyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita terlena dengan tawaran dunia ini. Jangan kita terlena dengan tipuan iblis, tapi tetap katakan bahwa tetap menyembah Tuhan. Tuhan Yesus akan mencukupi semua kebutuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan buat setiap kami, untuk kami terus berperang melawan iblis, melawan godaan-godaan dunia ini Tuhan. Sehingga kami masuk dalam rencana Tuhan, yaitu garis finish bersama dengan Tuhan ketika Tuhan panggil kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu ini. Jadikan mereka anak-anak yang kuat, yang teguh imannya. Dan kami percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan kami mampu melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.